Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan entrepreneurship, kreasi industri dengan judul kreasi tote bag dengan menggunakan painting dan desain grafis. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari dengan NIM 11180986. Nama saya Ayu Lestari dengan NIM 11181447. Nama saya Nurul Komariah dengan NIM 11180207. Nama saya Andini Andriani dengan NIM 11180722. Baik, langsung saja ke materinya. Untuk latar belakangnya, masyarakat Indonesia banyak yang sudah menggunakan tas sejak dahulu dengan berbagai desain yang sesuai dengan tingkatan usia yang berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, tas pun juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari bahan dan tampilan, semakin majunya teknologi dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas. Tas merupakan sebuah barang yang berguna untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti digunakan untuk bersekolah, bekerja, bertamasya, dan lain-lain. Karena banyak yang menggunakan tas untuk kegiatan sehari-hari dapat membuat para produsen untuk menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan tren. Tas yang sesuai dengan tren masa kini salah satunya diantaranya adalah tote bag. Tote bag sendiri merupakan model tas zaman sekarang yang sedang digemari oleh masyarakat luas, terutama untuk anak remaja. Dengan bahan kanvas sebagai bahan utama untuk tote bag ini, kualitas tote bag ini lebih unggul daripada tote bag yang lain. Misalnya lebih tahan lama dan memiliki tampilan yang unik. Tujuan program bisnis yang pertama, untuk menambah tampilan dan inovasi produk-produk tas yang ada di pasaran sekarang. Yang kedua, sebagai tempat mengembangkan dan melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan masyarakat untuk sekitar tempat usaha. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik. Untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama dapat memasarkan produk ke masyarakat luas. Yang kedua, unit produksi dalam skala usaha kecil atau rumahan. Yang ketiga, dapat menjadi UKM yang membantu perekonomian masyarakat. Untuk selanjutnya itu kegunaan program bisnis. Kegunaan yang pertama yaitu melatih mahasiswa untuk berwirausaha sebagai bekal saat lulus dari perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman mahasiswa sebagai kerja lapangan langsung. Yang ketiga, menambah penghasilan mahasiswa dari hasil usaha tersebut untuk membantu membayar uang kuliah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada analisis produknya. Di sini ada jenis produknya yaitu tas. Nama produknya Webags dengan tote bag painting. Kemudian karakteristiknya, tote bag ini berbahan kain kanvas yang tebal dengan warna yang unik. Adapun keunggulan produknya di sini produk berbahan kanvas yang jarang ditemui di pasaran. Kemudian produk memiliki warna kain yang berseni dan bahan yang dipakai tebal. Selanjutnya ada analisis usaha. Untuk yang pertama, profil konsumen. Konsumen yang dibidik adalah masyarakat Bogor pada umumnya, khususnya pelajar dan mahasiswa yang menjadi sasaran utama. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami merupakan para kaum muda yang senang dengan hal-hal yang baru, dengan produk yang masih asing di telinga mereka. Inilah yang membuat keuntungan di pasar. Untuk yang ketiga, pesaing dan peluang pasar. Pesaing dari produk ini adalah produk tote bag dengan bentuk yang sama tetapi berbeda model dan berbeda kreasi sesuai ide si pembuat. Namun kami memiliki pasar yang jelas, yaitu mahasiswa dengan promosi yang kami berikan melalui media sosial. Untuk yang keempat, media promosi yang akan digunakan yaitu media sosial seperti WhatsApp atau Instagram, kemudian stiker yang menarik dan menyebarkan pamflet.
Untuk yang kelima, target atau rencana penjualan 1 tahun. Di sini harga per piece-nya sebesar 70.000 sampai 75.000. 1 juta rupiah untuk laba per bulannya untuk 50 tote bag. 1 juta dikali 12 bulan menjadi 12 juta laba per tahunnya. Untuk yang keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Yang pertama ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang dituju adalah Kota Bogor. Kegiatan pemasaran yang akan dilakukan dengan online. Anak muda khususnya mahasiswa banyak yang menjajakan keperluan shopping mereka di online shop. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaannya. Yang pertama itu perencanaan tempat produksi. Tempat produksi yang akan kita lakukan itu di belakang kampus Universitas Bina Sarana Informatika, tempatnya di Jalan Raya Merdeka. Yang kedua itu peluang pasar. Tote bag merupakan sebuah tas yang sedang tren pada zaman sekarang dan digemari oleh kalangan remaja serta dewasa, terutama pada kaum perempuan. Pada produk yang kami ciptakan ini sudah terdapat inovasi baru seperti menggunakan teknis lukisan dan sablon di mana para konsumen dapat meminta atau membuat desain sendiri atau custom. Dengan menggunakan teknik yang unik dapat menggugah selera konsumen untuk memesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran pada kreasi tote bag ini. Yang pertama itu ada place. Place itu untuk membuka usaha diperlukan tempat yang strategis dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu price. Dijual dengan harga 70.000 sampai 75.000 karena menggunakan teknik lukis sablon dan pewarnaan secara berulang, di mana teknik tersebut membutuhkan pekerja yang mempunyai kreativitas tinggi. Yang ketiga itu produk. Menggunakan bahan yang tebal dan pewarnaan yang dilakukan berulang-ulang. Dan yang terakhir, promotion. Menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, serta menggunakan pamflet, adanya pemberian potongan harga pada awal usaha serta harga khusus untuk pembelian grosir. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Bulan pertama itu kita melakukan survei dan persiapan peralatan dan bahannya. Bulan kedua dan ketiga proses produksi. Bulan kedua, ketiga, dan keempat itu pemasaran. Dan yang terakhir, bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kita melakukan promosi. Produksi dalam 1 bulan itu kita menghasilkan 50 tote bag. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya pada kreasi tote bag dengan teknik painting dan grafis sablon. Di sini ada bahan habis pakai, kain brako 136, kanvas 384, lakban 30.000, rubber wife 170.000, super wife 170.000, rubber netral 164, pigmennya 40.000, obat afruk 50.000, premasol 65.000, soda abu 45.000, malam beningan itu 30.000, parafin 44.000, water glass 50.000, dan lem papan 20.000. Jadi total bahan habis pakainya itu 1.398.000. Baik, selanjutnya peralatan penunjang dan proses produksi dan jasa. Di sini ada peralatan penunjang, kuasnya 25.000, rakel aluminium itu 160.000, karet rakel itu 100.000, screennya itu 60.000, noken wanitanya 6.000, noken prianya itu 30.000,
Desain filmnya 5.000, Wolfgunnya itu 250.000, papan triplek 70.200, presisinya 300.000, dan meja papannya itu 90.000. Jadi totalnya untuk peralatan penunjang 1.906.200 perak. Lanjut ke proses produk dan jasa. Di sini ada jahit. Jahitnya itu 250.000, pola plus potongnya itu 100.000, hot pressnya itu 75.000, packingnya itu 25.000. Jadi totalnya 450.000 untuk proses produksi dan jasa. Lanjut ke bagian biaya lain dan pembuatan laporan. Untuk biaya lain-lainnya, ada tenaga kerjanya itu 200.000, listriknya itu 500.000, biaya airnya 750.000, transportasinya itu 5.555.000, pulsanya 1.250.000, promosi ada 200.000. Jadi subtotalnya 8.455.000 untuk biaya lain-lain. Lanjut ke pembuatan laporan. Di sini ada kertas HVS 91.000, tinta printernya itu 100.000, dan pengadaan laporan 100.000. Jadi subtotalnya 291.000 untuk pembuatan laporan. Jadi jumlah semua itu 12.500.000 untuk anggaran biaya pembuatan kreasi painting dan desain grafis pada tote bag-nya. Lanjut ke proses produksi. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih bahan untuk tas. Yang kedua, potong bahan persegi 4 dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, tandai bagian di mana gantungan tas akan dipasang. Yang keempat, kelim ujung atas persegi 4. Yang kelima, gunakan jarum pentul untuk menjaga lipatannya. Yang keenam, jahit kedua persegi 4 bersama-sama. Yang ketujuh, sambungkan setiap ujung bawah bahan. Untuk langkah ke-8 yaitu potongan gantungan tas. Yang 9-nya setrika dan jahit di sepanjang pinggirannya bersama-sama. Yang 10, siapkan gantungan untuk dijahitkan ke tas. Langkah 11, jahitkan gantungan ke tas. Langkah 12, gunakan layar cetak desain pada tas dan lukis tas dengan cat kain. Langkah ke-13, tambahkan gemerlap berlian buatan dan jahitkan kancing-kancing ke atas. Dan langkah terakhirnya yaitu tambahkan bordiran. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Hasil dari produksi tas, desain painting dan desain grafis sablon. Nah, seperti ini. Ini untuk grafis sablonnya. Nah, ini untuk painting. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.